Mengapa Lailatul Qadar menjadi malam yang begitu penting, ditempatkan sebagai salah satu hari raya para penduduk langit, karena kita tahu ada 4 hari raya, 2 hari raya penduduk bumi, 2 hari raya penduduk langit. Hari raya penduduk bumi yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sementara 2 hari raya penduduk langit adalah malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Karena disinilah para penduduk langit dalam artian malaikat itu merayakan hari besarnya. Nah, sehingga misalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan misalnya kalau kita merujuk hadis-hadis dari Imam Ahlul Bait, di situ disebutkan bahwa satu malam dalam malam Lailatul Qadar ini lebih baik dibandingkan 80 tahun dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Atau misalnya kalau kita kontekskan dalam angka harapan hidup manusia yaitu 70 sampai 80 tahun, maka satu malam dalam malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada seumur hidup manusia yaitu 70 sampai 80 tahun, karena 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, inilah momentum kita untuk memperbaiki diri, introspeksi, karena pada malam hari inilah ditetapkan takdir kita selama 1 tahun. Kenapa? Karena ya Lailatul Qadar atau malam Qadar artinya malam penentuan takdir. Qadar kan artinya takdir. Mengapa malam Lailatul Qadar ini disebut sebagai malam yang penuh dengan kedamaian dan diberikan tempat yang khusus? Karena di dalam surah Al-Qadar ini ada surahnya sendiri, yaitu surah ke-97 ayat 1-5. Di situ disebutkan bagaimana kronologi malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang begitu penting di dalam Islam. Nah, karena di dalam surah tersebut dinyatakan bahwa penetapan takdir tahunan atau qadar ini ditetapkan pada malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu turunnya malaikat dan ruh. Nah, di sini yang menarik pendekatan dari buku Taqi Mudarrisi, siapa yang dimaksud ruh? Karena sebagian besar ulama mengatakan ruh itu ya malaikat Jibril. Nanti kita akan bahas siapa ruh yang dimaksud dalam surah Al-Qadar ayat 1-5 tersebut. Yang mana di ayat kelimanya disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini membawa keberkahan hingga terbitnya fajar. Sehingga ada amalan-amalan tertentu yang disunahkan untuk dipraktikkan di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini, selain karena nilainya lebih dari 1000 bulan dan disinilah turunnya malaikat dan ruh yang membawa kedamaian, malam Lailatul Qadar pula merupakan kesempatan besar atau momentum untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kita sering menanti-nanti malam Lailatul Qadar tersebut. Bahkan dulu orang-orang tua kita mengajarkan bagaimana kita untuk tidak tidur ketika malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan keberkahan malam tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, kapan kita harus mencari Lailatul Qadar tersebut? Dalam artian, di malam keberapa malam Lailatul Qadar tersebut? Nah, waktu pastinya tentunya ya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena agar kita bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Beda misalnya kalau ditentukan misalnya malam 21 atau malam 27, maka kita hanya fokus pada satu malam tersebut. Tetapi Allah merahasiakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir malam Ramadan. Bahkan dalam sunnah disebutkan berada di malam ganjil. Walaupun beberapa ulama meyakini bahwa spesifik Lailatul Qadar itu ada di malam 27 Ramadan. Ada juga yang mengatakan 21, 23, 25, 29. Bahkan ada juga yang mengatakan bersamaan dengan malam nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan. Jadi itu adalah pendapat beberapa ulama terkait kapan malam Lailatul Qadar tersebut betul-betul terjadi. Nah, sementara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yaitu sekitar 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, sehingga kita disunahkan untuk beriktikaf di masjid. Khususnya misalnya di malam-malam ganjil, yang mana di malam-malam tersebut kita disunahkan pula untuk melantunkan doa-doa khusus dalam Lailatul Qadar tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang terjadi saat para malaikat turun di malam Lailatul Qadar tersebut? Nah, malaikat yang turun pada malam Qadar tersebut, satu, menetapkan takdir manusia atau kadar manusia dalam 1 tahun. Yang kedua, malaikat turun bersama ruh sebagai manifestasi kekuasaan Allah.
Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa malaikat-malaikat dan ruh yang turun di malam Lailatul Qadar ini menurut beberapa ulama tafsir bahkan sebagian besar mengatakan ruh yang dimaksud tersebut adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Tetapi kalau kita mau kritisi ya malaikat Jibril kan termasuk malaikat. Jadi malaikat-malaikat dan malaikat Jibril itu akan redundansi atau pengulangan sehingga ada penafsiran lain terkait malaikat dan ruh. Sehingga misalnya kita mengacu misalnya pandangan Muhammad Hakim Mudarresi tersebut bahwa ruh yang dimaksud adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan malaikat dan malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Nah, sehingga bisa kita maknai bahwa ruh yang dimaksud sini adalah Nur Muhammad atau makhluk pertama di alam semesta. Kita tahu bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, tetapi makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Sehingga pada malam Qadar tersebut bukan hanya malaikat Jibril pula sebagai pemimpin para malaikat, tetapi Nur Muhammad yang turun bersamaan dengan para malaikat tersebut membawa keberkahan ke semua penduduk, bukan hanya penduduk bumi tapi penduduk alam semesta. Nah, yang terjadi juga di malam Lailatul Qadar tersebut adalah terjadinya kedamaian dan keberkahan baik itu penduduk bumi maupun penduduk langit. Nah, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut? Tentunya amalan-amalan sunnah mengajarkan kita untuk membaca surah-surah penting. Misalnya ya surah Al-Qadar itu sendiri, surah Al-Dukan dan surat Al-Ankabut. Yang mana surah-surah tersebut itu menganjurkan kita untuk mengutamakan doa-doa dan taubat. Nah, taubat yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita bertobat dan berdoa dengan hati yang tulus dan betul-betul penuh penyesalan gitu. Karena tidak dikatakan seseorang bertobat kalau dalam hatinya itu belum menyesali dosa-dosa yang ia lakukan selama ini atau tidak berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut lagi. Dan yang ketiga amalan yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa beribadah dengan khusyuk. Khusyuk artinya menghadirkan hati di dalam peribadatan tersebut. Nah, mengapa Lailatul Qadar ini menjadi titik balik spiritual atau momen kebangkitan spiritual umat manusia, spesifiknya umat muslim. Dalam hal ini karena dalam Lailatul Qadar ini kita bisa mengintrospeksi diri kita, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam hal ini bertobat dan kemudian mengendalikan diri kita dalam hal ini takwa. Bagaimana kemudian manifestasi takwa itu terwujudkan di dalam Lailatul Qadar? Bahwa takwa misalnya kalau kita merujuk buku jaring-jaring takwa disebutkan sebagai upaya kendali diri. Nah, ini sejalan misalnya dengan tujuan puasa di dalam surah Al-Baqarah bahwa diwajibkan kita berpuasa itu agar kita bertakwa. Takwa itu artinya kita mengendalikan diri kita. Nah, jangan sampai kita seperti yang disindir oleh Al-Quran sebagai keimanan seperti rumah laba-laba. Kita tahu bahwa rumah laba-laba ini ya dunianya yang sangat rapuh, gampang sekali kita atau gampang sekali rusak, gampang sekali tercerai-berai. Padahal akhirat yang merupakan dunia yang lebih abadi atau kampung abadi kita kalau dalam bahasa Kanjala dalam buku Madrasah Ruhaniyah itu lebih kokoh. Sehingga dunia ini harus kita anggap sebagai ujian kehidupan. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Misalnya dalam buku Dunia dan Akhirat, di situ disebutkan bahwa akhirat adalah segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada Tuhan, mendekatkan kita kepada Tuhan. Sementara dunia adalah segala sesuatu yang mengantarkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, namun dunia yang dimaksud dalam konteks sufistik, kita tidak dapat maknai sebagai oposisi biner bahwa ya dunia adalah oposisi biner dan akhirat. Padahal dunia bisa dijadikan kendaraan untuk mencapai keberkahan akhirat. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengintrospeksi diri kita di malam Lailatul Qadar agar mencapai perubahan, yaitu tentunya memperbaharui komitmen kita kepada Allah. Misalnya kita berjanji kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengenali hak-hak sesama manusia atau bahkan sesama makhluk, bukan hanya hablu minallah, hablu minannas, tetapi juga hablu minal alam. Dan juga bertanggung jawab atas perbuatan amal kita yang kita lakukan sebelum malam Lailatul Qadar tersebut mendatangi diri kita. Nah, ini kemudian menghindarkan kita dari syirik, yaitu ketamakan terhadap baik itu harta, tahta, maupun syahwat. Nah, adapun tanda-tanda syirik misalnya di dalam konteks modern adalah kita lebih mengagungkan materi, status, atau popularitas.
Nah, ini menjadi pertanda bahaya bahwa syirik ini adalah antitesa dari keberkahan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena syirik akan merusak keberkahan dan keikhlasan yang kita jalani sebagai hamba Allah. Nah, syirik ini menjadi barir atau penghalang bagi kita untuk sampai atau mencapai keberkahan di malam Lailatul Qadar ini. Yang mana kita tahu bahwa syirik itu merupakan ujian terbesar bagi umat manusia, bahwa ya oke, saya tidak ateis, tetapi kan belum tentu kita terjauhkan dari syirik ketika kita masih menuangkan ego kita, sehingga sabar dan tawakal menjadi kunci bagaimana takdir kita di malam Lailatul Qadar ini dapat diberkahi atau justru dimurkai. Nah, bagaimana kemudian takdir ini ditentukan? Nah, pertama kan ada Lauhul Mahfuz kalau kita berbicara mengenai konteks Islam, yang dimana takdir utama telah dituliskan di Lauhul Mahfuz tersebut. Kemudian pada malam Lailatul Qadar ini ditetapkan takdir tahunan kita. Terus apakah ini pertanda bahwa Islam itu determinis? Islam itu penganut paham fatalisme atau menganggap bahwa segala perbuatan manusia itu sudah ditakdirkan? Bukan berarti seperti itu, tetapi karena pengetahuan Tuhan dan pengetahuan malaikat itu melintasi ruang dan waktu, ia telah mengetahui apa yang akan terjadi 1 tahun atau bahkan satu takdir kehidupan manusia secara utuh. Yang mana kalau kita kembali misalnya ke dalam konteks turunnya malaikat dan ruh-ruh tersebut dalam Al-Quran, bahwa bukan hanya malaikat, bukan hanya malaikat Jibril, tetapi ruh juga mengetahui hakikat yang terjadi 1 tahun ke depan. Nah, inilah yang menjadi aktivitas para malaikat tersebut ketika turun di malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tujuan akhir dari malam Lailatul Qadar ini tentunya agar kita membuka gerbang-gerbang akhirat kita di masa depan. Misalnya agar kita senantiasa mendekati surga sebagai tujuan perjalanan kita di kehidupan alam semesta ini. Yang mana kalau kita berbicara surga itu tidak hanya melulu pada aspek eskatologis akhirat saja, tetapi di dunia pun kita sudah bisa merasakan surga yang sifatnya ma'rifat. Misalnya dalam sabda Rasul bahwa keluargaku adalah surgaku. Sehingga surga tidak bisa dimaknai hanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Nah, di akhir pembahasan, Said Muhammad Taqi Mudarrisi menjelaskan tentang cara-cara mempraktikkan nilai-nilai Lailatul Qadar. Misalnya, ini akan menjadi titik balik spiritual kita di malam Lailatul Qadar ini. Kita harus memprogram kembali 1 tahun ke depan. Misalnya kalau resolusi tahun baru itu kita laksanakan setiap Januari, dalam konteks Islam, resolusi tahun baru itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Karena inilah malam tahun baru bagi umat Islam. Bukan hanya tahun baru Muharram, tapi inilah malam tahun baru yang secara makrifat, secara esensial di dalam umat Islam. Sehingga yang harus kita ingat di dalam malam Lailatul Qadar ini, satu, kita mencari Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir, khususnya di malam ganjil, yang mana amalan-amalan utama tersebut adalah kita membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah, dan memperbanyak berdoa. Karena nilai-nilai spiritual yang dijalankan di dalam malam Lailatul Qadar ini akan menentukan 1 tahun ke depan takdir manusia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.